Ray mulai meminta maaf kepada dia dan Ellie. Ia mulai mengguncang Arthur dan dengan lembut bertanya kapan ia berhasil mencapai tahap merah muda terang. Sambil menunjuk ke arah pintu, pria itu berkata bahwa mereka akan ke halaman belakang sekarang juga untuk sparring. Anak itu tertawa terbahak-bahak. Ia merasa sangat senang telah kembali. Pria itu berlari cepat. Pria berambut coklat dengan kacamata membuka pintu dengan keras sambil berseru bahwa ia baru saja mengetahui bahwa putra mereka masih hidup. Menatap keluarga itu, ia menyesuaikan kacamatanya dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Seorang wanita dan seorang gadis muncul di belakangnya. Arthur memandang mereka dengan terkejut, menyadari bahwa merekalah yang selama ini merawat keluarganya. Ray mendekati mereka dan menyuruh Vincent dan Tabitha untuk bertemu dengan putranya yang ternyata telah kembali. Ia berkata kepada putranya bahwa pria itu adalah Vincent Hela, yang menjalankan rumah lelang Hela dan juga teman lamanya yang kini menjadi atasannya. Ia meminta anaknya untuk memperkenalkan diri sebelum mereka menghancurkan rumah. Anak itu berkata bahwa senang bisa bertemu dengan Tuan dan Nyonya Hela. Pria dan wanita itu saling berpandangan ketika ia menambahkan bahwa mungkin ini mengejutkan, tapi dialah yang meminta mereka untuk tidak memberitahu siapapun tentang dirinya. Dan karena itu, ia ingin segera meminta maaf. Vincent menampar Ray dan bertanya kepada Arthur, apakah benar ia adalah putranya. Pria berambut coklat itu bergumam bahwa sebenarnya itu bagian dari dirinya untuk bertanya. Tapi wanita berambut coklat itu menyentuh bahu putrinya dan berkata bahwa ia senang Arthur ada di rumah mereka. Ia memperkenalkan putrinya, Lilia, dan berharap mereka bisa berteman karena usia mereka hampir sama. Anak laki-laki itu melambaikan tangan kepadanya. Jantung Lilia berdebar ketika melihat naga itu. Saat ia bertanya apakah ia bisa membelai hewan peliharaan tersebut, Vincent bertanya kepada temannya tentang niat mereka menghancurkan rumah. Pria itu teringat bahwa ia dan putranya baru saja hendak sparring. Pemilik rumah itu terdiam dengan senyum lembut. Ia bertanya dengan bingung tentang sparring tersebut. Berdiri di dekat pintu, ia bergumam bahwa mereka benar-benar akan melakukannya. Ayah dan anak itu berdiri di atas rumput di luar rumah. Ray dan Arthur sedang memanaskan lengan mereka. Dua wanita sedang mengobrol di anak tangga. Lilia dan Ellie bersenang-senang bersama naga. Tabitha menarik lengan baju suaminya ketika ia bertanya kepada Alice, apakah suaminya benar-benar serius bahwa anak mereka berada di tahap merah muda terang. Wanita itu memandang ke depan dan berkata bahwa ia juga terkejut. Tetapi Arthur memang selalu cepat belajar dan tidak punya alasan untuk berbohong. Vincent menyilangkan tangan dan bertanya apakah benar ia harus percaya bahwa seorang anak berusia 8 tahun tidak hanya telah terbangun, tetapi juga telah melewati 3 tahap. Ia mencatat bahwa bahkan anak-anak jenius sombong yang diterima di akademi pun baru mencapai tahap merah tua, dan itu biasanya di usia 11 atau 12 tahun. Melihat mereka, anak laki-laki itu berpikir bahwa lebih baik tidak memberitahu mereka bahwa ia berada di tahap merah muda terang, hanya karena ia tidak bisa melatih intinya akibat asimilasi binatang. Ray melangkah maju. Ia mengepalkan tinjunya dan bertanya apakah anaknya siap menghadapi kenyataan bahwa ayahnya bukan lagi pria yang dulu. Arthur mengacungkan tinjunya dan berkata bahwa ia siap. Ia bergerak ke samping dan menghilang dari pandangan ayahnya. Anak itu mengangkat tinjunya. Pria itu menangkis pukulannya sambil tersenyum dan berkata bahwa ia harus mencoba lebih keras lagi. Pria berambut coklat itu menendang lengannya dan mendarat. Arthur mencoba memukul dengan sikunya, tapi Ray menangkap lengannya. Ia menarik anak itu ke arahnya. Arthur berayun dan menarik bajunya, lalu menendangnya di kaki. Ia mulai melempar pria itu melewati dirinya. Setelah menyentuh tanah, pria itu melompat mundur. Anak itu menyeringai dan bertanya apa pendapatnya sekarang. Ray melambaikan tangannya dan berkata bahwa itu cukup bagus dan ia berhasil lengah. Ia membuka kedua lengannya dan berkata bahwa sekarang ia akan serius. Ia memukul, tinjunya menyala dengan api. Pria itu berkata bahwa ini adalah trik kecil yang ia pelajari setelah menembus tahap jingga tua. Ia meminta agar tidak mengatakan bahwa ia tidak diperingatkan. Menunjukkan elemen-elemen, dijelaskan bahwa para penyihir sejak kebangkitan
Mereka selalu memiliki kekuatan berdasarkan elemen yang mereka miliki afinitasnya. Dan biasanya, orang tua akan mencari pelatih untuk anak mereka guna mengetahui jalan mana yang harus ditempuh. Ketika para petarung yang berbeda ditampilkan, disebutkan bahwa di dunia ini, para penyihir memiliki keunggulan bawaan. Mereka dapat memanifestasikan dan memanipulasi elemen yang mereka miliki afinitasnya. Melihat api di tangan ayahnya, Arthur merenung bahwa para penguat memiliki afinitas yang jauh lebih lemah dengan elemen, dan faktanya elemen hanya akan termanifestasi setelah melewati ambang batas tertentu. Ia mencatat dalam hati bahwa ayahnya, yang berlatih keras sejak usia dini namun tanpa pelatihan khusus, membutuhkan waktu untuk mencapai tahap inti jingga pekat dan mengubah penggunaan mana yang meledak-ledak menjadi api sejati. Membayangkan pertempuran, anak itu mencatat bahwa di dunia asalnya, elemen tidak ditentukan sejak lahir, dan setiap orang memilih jalur pengembangan mereka sendiri. Musuh berlari ke arah sang pendekar. Sang pendekar menendangnya menjauh. Dikatakan bahwa bakat memang memainkan peran besar, tetapi kerja keras juga penting, karena tidak ada yang benar-benar dibatasi oleh affinity. Pendekar itu menusuk lawannya, sementara pria dan wanita yang duduk menyaksikan dengan wajah terkejut. Arthur mencatat dalam hati bahwa baginya, yang sudah memiliki keunggulan sejak lahir, semuanya memang mengarah ke titik ini. Ia berkata bahwa ia juga telah mempelajari 1-2 trik. Petir berderak di bawah kakinya. Pria berambut coklat itu mengendalikan listrik sambil menyeringai, menyuruhnya untuk tidak terlalu terkejut. Kilatan petir menyala terang. Vincent, dengan wajah terkejut, bergumam bahwa Arthur adalah seorang penyimpang. Ray menyeringai. Ia mengepalkan tinjunya lebih kuat. Anak laki-laki itu melesat maju, mendekati ayahnya. Arthur menghindari serangan itu. Pria itu tersenyum puas. Ia menghentakkan kakinya ke tanah. Penyihir itu melompat ke samping dan kembali berlari. Ia menghantam ayahnya. Terjadi sebuah ledakan. Arthur dan Ray mengangkat tinju mereka secara bersamaan. Terdengar ledakan terang yang besar. Orang-orang menoleh terkejut mendengar suara itu. Pria itu terlempar ke arah pepohonan. Ia baru melangkah ketika sehelai daun jatuh ke tanah. Ray melompat ke arah putranya. Pria berambut coklat itu menangkis. Ia melebarkan tangannya, mengirimkan sambaran petir. Ayahnya mencoba menyerang balik. Listrik menyentuh pipinya. Pria itu menangkis tinju berapi. Anak itu berhasil menghindari serangan bertubi-tubi. Salah satu pukulan mengenai pipinya menyisakan luka gores. Arthur menyeringai, berpikir bahwa seperti yang ia harapkan dari sang ayah, serangan-serangannya menjadi semakin akurat. Ia menyerang dengan cara yang membuat ayahnya tidak bisa mendekatinya. Arthur bergerak turun. Tinju miliknya terhenti di dagu ayahnya, sementara lutut Ray menekan punggungnya. Para wanita dan anak-anak menahan napas, menunggu. Wajah Vincent tampak terdistorsi oleh keterkejutan. Sylvie menguap lelah. Ayah dan anak itu terdiam. Pria itu tersenyum. Pria berambut coklat itu melakukan hal yang sama. Ray mulai tertawa keras. Ia memeluk anak itu dan bertanya apakah ini benar-benar trik yang ia pelajari. Mengingat kembali latihannya bersama sang tetua, anak laki-laki itu mencatat bahwa tentu saja, ia, seorang penyimpang, memang memiliki affinity tinggi terhadap petir. Tapi ia masih punya banyak ruang untuk berkembang. Ia menciptakan serpihan salju dengan tangannya. Dikatakan bahwa es miliknya tidak stabil dan ia tidak bisa menguasai suara ataupun gravitasi. Matanya membelalak ketika pria tua itu menamparnya dengan keras di wajah. Arthur tersenyum, berpikir bahwa ternyata menyombongkan diri kepada orang tua terasa menyenangkan juga. Kembali ke keluarganya, Ray bertanya kapan dan bagaimana ia mempelajari itu semua, serta apa lagi yang bisa ia lakukan. Arthur menjawab bahwa itu belum lama, dan ia masih belum bisa mengendalikannya dengan baik, serta ia belum bisa melakukan hal lain. Ellie bertanya kepada ayahnya, apakah ia baik-baik saja? Dan Alice memintanya untuk tidak berlari. Vincent merapikan rambutnya, sambil bergumam bahwa ia membutuhkan minuman. Tabitha berdiri bersama putrinya, mengatakan bahwa ini anak yang luar biasa. Lilia, yang berjalan bersama orang tuanya, menatap keluarga Lane. Vincent meletakkan cangkirnya di meja.
Ia menunjuk ke depan dan bertanya apakah Ray mengerti jenis masa depan, seperti apa yang dimiliki putranya. Ray menepuk kepala anaknya dan berkata bahwa ia sudah tahu sejak anak itu bangun. Saat itu ia baru berusia 3 tahun. Tabitha menatap ibunya dengan terkejut dan bertanya lagi. Sang ibu menceritakan bagaimana Arthur pernah meledakkan sebagian besar rumah. Ayah tertawa dan berkata bahwa saat-saat itu menyenangkan. Vincent memegang kepalanya. Tiba-tiba, ia menghentakkan tangan ke meja dan menawarkan untuk mendaftarkan Arthur ke Akademi Cyrus. Sang pahlawan menatap pria itu dan bertanya-tanya, akademi seperti apa itu? Ayahnya yang sedang menggendong putrinya berkata bahwa Arthur baru berusia 8 tahun dan akademi itu adalah yang paling bergengsi di seluruh benua. Tabitha menyandarkan tangan di wajah dan berkata bahwa akan menguntungkan bagi pihak akademi untuk mensponsori Arthur, mengingat bakatnya. Jadi mereka tidak perlu khawatir tentang biaya sekolah. Alice mengangkat tangannya dan berkata bahwa mereka tidak bisa meminta hal seperti itu, mengingat semua yang telah dilakukan keluarga itu untuk mereka. Vincent tersenyum dan berkata bahwa ia punya koneksi dengan direktur akademi itu, dan ia bisa bicara langsung dengannya. Sang pahlawan meletakkan garpunya dan meminta maaf. Ia menatap orang dewasa di sekelilingnya dan bertanya apakah ia bisa mengatakan sesuatu, mengingat betapa pentingnya keputusan ini terhadap masa depannya. Malam pun tiba. Lilin-lilin menyala di dalam rumah. Pelayan sedang membereskan meja. Putri Ray dan Alice sedang tidur. Orang tua mereka duduk di samping Arthur, mengatakan bahwa mereka masih sulit percaya bahwa anak itu kini berada di sisi mereka. Ia telah tumbuh menjadi anak laki-laki yang tampan. Sang ayah menatapnya dan berkata bahwa bahkan setelah mereka tahu bahwa Arthur adalah penyimpang yang mampu menjadi salah satu penyihir terkuat, ia tetaplah putra mereka. Sang ibu menggenggam tangan suaminya. Ia tersenyum dan berkata bahwa suaminya benar. Lalu, ia memalingkan pandangan dan berkata bahwa mungkin Arthur kini sudah terlalu dewasa untuk dicium ibunya sebelum tidur. Anak laki-laki itu menoleh ke samping, menghela napas, lalu mencium pipi ibunya. Ia berbaring di tempat tidur dan berkata bahwa ia merindukan mereka. Alice berpaling dan berkata bahwa besok mereka akan pergi berbelanja. Ia dan saudara perempuannya membutuhkan pakaian baru, dan itu akan jadi alasan bagus untuk lebih dekat. Ray menatapnya dan meminta agar ia tidak menyimpan dendam terhadap Vincent atas apa yang terjadi sebelumnya. Arthur menatap para orang dewasa dan dengan penuh hormat berkata bahwa ia baru saja berkumpul kembali dengan keluarganya dan ingin menghabiskan waktu bersama mereka sebelum memutuskan apakah ia akan meninggalkan mereka lagi. Anak laki-laki itu berdiri dari meja dan berkata bahwa ternyata ia lebih lelah dari yang ia kira akibat sparring tadi. Ia meminta maaf lalu meninggalkan ruang makan. Lilia memperhatikan kepergiannya. Arthur berjalan menyusuri lorong. Ia menoleh ke kiri lalu ke kanan. Seorang gadis muncul di belakangnya dan berkata bahwa jika ia pergi ke arah itu, ia akan berakhir di salah satu ruang bawah tanah mereka. Gadis itu menunjuk ke depan dan berkata bahwa ia tahu tempat yang lebih baik. Beberapa saat kemudian, Lilia mengangkat tangannya dan menyapa semua orang. Ia tersenyum lebar. Nenek tua itu menyilangkan tangan dan bertanya apakah ini anak laki-laki yang telah membakar setengah halaman rumput yang ia rawat dengan susah payah. Arthur meminta maaf. Seorang pria menyuruhnya untuk mengabaikan nenek itu. Semua orang duduk di meja. Arthur memandangi gadis itu dan berpikir bahwa sebelumnya ia sangat pendiam, namun ternyata inilah sifat aslinya. Lilia mengambil pisau dan garpunya, lalu bertanya apakah mereka masih memiliki daging bebek. Nenek itu meletakkan piring dan memintanya berhati-hati karena ibunya mulai curiga sebab berat badannya bertambah. Gadis itu mulai makan dan meminta Maria untuk tidak mengatakan apapun tentang itu karena ia adalah gadis sehat yang sedang tumbuh. Semua orang di sekitarnya tersenyum. Gadis itu berbisik kepada sang pahlawan bahwa nenek itu sering diam-diam masuk ke tempat ini ketika sedang stres. Lilia memakan daging bebek dan berkata bahwa karena komentar itu, ia menuntut agar perut babi disimpan untuknya di lain waktu. Seorang pria, tanpa membuka matanya, berkata bahwa Tuan dan Nyonya memiliki harapan besar
agar putri mereka terbangun sebagai seorang penyihir, meskipun masing-masing dari mereka sudah merupakan penyihir. Arthur menatap gadis itu saat diberitahu bahwa ia juga ingin menjadi penyihir, namun masih merasakan banyak tekanan. Gadis itu makan dengan lahap. Anak laki-laki itu tersenyum. Ia memandang kedua orang tuanya dan berkata bahwa keluarga Hela adalah orang-orang baik yang hanya menginginkan yang terbaik. Kedua orang tuanya tersenyum. Alice menutup pintu dan mengucapkan selamat malam padanya. Mor datang. Sylvie menjilat sang pahlawan. Ia mengangkat hewan itu dan berkata bahwa ia sudah bangun. Ia menatap ke depan dan bertanya-tanya tentang Tess. Tiba-tiba wajahnya berubah karena bau yang ia hirup. Arthur menggendong hewan itu dan berkata bahwa ia bukan satu-satunya yang akan mandi hari ini. Ia membawa bayi itu ke air. Ia menjerit. Beberapa saat kemudian, anak laki-laki itu sedang mengenakan pakaian dan berkata bahwa semuanya tidak terlalu buruk. Ada ketukan di pintu. Adiknya Ellie berdiri di depannya. Ia berkata bahwa ibunya memintanya untuk membangunkan Arthur. Sang pahlawan berlutut dan memintanya untuk membawanya kepada ibunya. Anak-anak lelaki itu berlari. Terdengar riuh di pasar. Arthur berjalan ke depan dan bertanya apakah ini kota Zirus. Ia memandang keluar jendela toko. Orang-orang sedang berbicara di dalam. Anak itu berbalik dan bertanya apa yang mereka jual di sana. Ia diberitahu bahwa bola-bola kecil itu disebut inti hewan. Itu adalah inti sihir yang diekstraksi dari binatang mana, yang dapat meningkatkan kekuatanmu, meskipun efek masing-masing inti bisa sangat bervariasi. Dengan menghabiskan ratusan keping emas, kau bisa merasakan sensasi itu. Dan jika beruntung, salah satu dari mereka bisa saja mengandung kehendak seekor binatang. Arthur menatap wanita itu dengan terkejut dan berpikir bahwa ia sudah cukup dengan kehendak binatang miliknya sendiri. Wanita itu berkata bahwa rumah lelang mereka menerima banyak inti binatang dan bahkan bayi binatang mana. Ia bisa melihatnya lebih dekat. Anak itu mengucapkan terima kasih padanya. Lilia mendorong punggungnya dan berkata bahwa ada tempat yang ingin ia tunjukkan padanya. Beberapa saat kemudian, tukang cukur mengklikkan guntingnya. Anak laki-laki itu memandangi ibunya dengan mata berkaca-kaca dan bertanya apakah ini benar-benar perlu. Ibunya menjawab bahwa rambutnya sangat buruk. Tukang cukur memegang kepala Arthur dan berkata bahwa ia akan membuat mataharinya bersinar. Ia menjulurkan lidah dan berkata bahwa anak laki-laki ini adalah permata yang sempurna. Arthur mengerang keras dari dalam jiwa. Beberapa saat kemudian, para gadis memandangi Arthur dan berkata bahwa ia terlihat sempurna. Anak laki-laki itu berdiri di sana dengan malu. Ellie mengepalkan tinjunya di depan wajah dan berkata bahwa sekarang ia cukup pantas menjadi kakaknya. Mereka keluar dari toko tukang cukur. Alice berkata bahwa akhirnya ia terlihat seperti orang yang beradab. Mereka berjalan di sepanjang jembatan. Arthur memandangi sekelompok orang. Lilia melihat ke depan dan berkata bahwa mereka adalah murid-murid dari Akademi Zirus. Ia bersandar di pagar dan berkata bahwa memiliki kesempatan untuk mengenakan seragam itu adalah semacam simbol yang memberikan status. Anak laki-laki itu berkata bahwa menurutnya mereka terlihat seperti orang bodoh. Gadis itu memejamkan mata dan berkata bahwa di sini mereka dianggap hampir seperti keluarga kerajaan. Alice mendekati mereka dan bertanya sedang membicarakan apa. Lilia menjawab bahwa mereka sedang membicarakan tentang akademi. Sang pahlawan berlari ke depan. Para gadis tersenyum dan berkata bahwa biasanya ia tenang dan dewasa, jadi menyenangkan melihatnya begitu bersemangat, terutama setelah pertunjukan kemarin. Semua gadis cemberut mengingat kejadian kemarin. Pintu terbuka dan bel berbunyi. Arthur masuk ke dalam toko dan tersenyum lebar. Di depannya ada toko senjata. Seorang pria merapikan rambutnya dan berkata bahwa Arthur sedang melihat senjata berbahaya. Pria lain berkata bahwa ini bukan tempat untuk anak-anak dan memintanya untuk pergi. Arthur tersenyum dan berkata bahwa itu tidak terlihat seperti pedang mainan yang ia miliki di rumah. Saat pria itu mencoba meletakkan tangan di bahu sang pahlawan, Arthur menepis tangannya. Ia berjalan ke pintu keluar
dan berkata bahwa ia sangat tahu apa itu pedang dan meminta maaf karena telah mengganggu. Pria itu menghentikannya dan bertanya, "Rumah seperti apa yang membesarkan anak lelaki yang begitu kasar?" Seorang wanita masuk ke dalam toko dan menyuruhnya melepaskan tangan dari putranya. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya, apakah dia tahu apa yang sedang dilakukannya. Namanya adalah Augustus. Tiba-tiba, wajahnya berubah karena terkejut. Tabitha menatapnya dan bertanya apakah dia benar-benar ingin dia melarang dirinya dan keluarganya ikut serta dalam pelelangan rumah mereka. Pria itu jatuh berlutut dan meminta maaf. Arthur tersenyum dan berterima kasih atas bantuannya. Wanita itu tersenyum dan berkata bahwa dia takut dengan apa yang akan dilakukan Arthur terhadap pria ini. Orang asing itu menatap mereka dengan dingin. Sylvie tersenyum dan berlari bersamanya. Senja telah tiba. Para ibu dan anak-anak kembali ke rumah besar. Vincent mengangkat tangan dan berkata bahwa mereka akhirnya telah kembali. Dia tersenyum dan memanggil Arthur, mengatakan bahwa ada orang-orang yang ingin dia perkenalkan padanya. Anak laki-laki itu menatap dengan heran pada wanita tua yang berkata bahwa dia sudah banyak mendengar tentang dirinya. Dia memperkenalkan diri sebagai Cynthia Goodsky, kepala sekolah akademi. Akademi Cyrus adalah sebuah institusi yang dianggap sebagai tempat perlindungan bagi setiap calon penyihir yang memiliki darah bangsawan dan bakat untuk masuk. Ini adalah tempat subur bagi para sarjana terkenal, anggota guild, pemimpin penjaga kerajaan, dan kekuatan militer manapun. Siapapun yang pernah memberi dampak di dunia ini memiliki hubungan dengan Akademi Cyrus. Itulah reputasi sekolah ini, sebuah raksasa yang tak terhentikan dibandingkan dengan sekian banyak akademi lain yang tersebar di seluruh benua. Dan di puncaknya berdiri seorang kepala sekolah yang cukup terkenal. Arthur menatap wanita tua itu, dan dia pun menatapnya. Semua orang menatap mereka. Cynthia mengulurkan tangan dan berkata bahwa dia senang akhirnya bisa bertemu dengannya. Anak laki-laki itu menatap tangannya dan bertanya-tanya apakah dia seharusnya menciumnya atau menjabatnya. Anak itu pun mengulurkan tangannya dan berkata bahwa dia juga senang bertemu dengannya. Ibunya menjatuhkannya ke lantai dan meminta maaf atas sikap kasar putranya. Dia berkata bahwa anaknya baru saja pulang dan belum terbiasa dengan adat formal. Arthur mengerutkan kening dan berharap ini tidak akan memakan waktu lama. Dia belum makan selama berjam-jam. Kepala sekolah mengangkat tangannya dan berkata bahwa tidak apa-apa. Bahkan, cukup tidak sopan baginya untuk datang berkunjung pada jam yang begitu larut. Dia menunjuk Vincent dan berkata bahwa dia tidak bisa menolak permintaannya, mengingat kontribusinya yang luar biasa. Vincent menanggapi bahwa dia hanya membantu akademi, yang dia harap suatu hari nanti akan dihadiri oleh putrinya, Lilia. Gadis itu mengerutkan kening dan memalingkan wajah. Wanita tua itu mendekat dan berkata bahwa dia jarang mengunjungi rumah seorang calon murid. Tetapi Vincent telah benar-benar membuatnya tertarik saat dia bersikeras bahwa ada seorang anak jenius yang tinggal di rumahnya. Wanita tua itu menatap Tabitha dan bertanya apakah dia bisa membawanya keluar agar dia bisa melihat aksinya secara langsung. Ibu anak itu mencubit putranya saat dia bertanya apakah dia boleh makan malam terlebih dahulu. Suami istri itu membuka pintu dan berkata bahwa mereka memiliki halaman beraspal yang indah dan cocok digunakan. Arthur tampak sedih dan berkata kepada Sylvie bahwa sepertinya mereka tidak akan makan malam dalam waktu dekat. Hewan kecil itu berjalan turun tangga dengan sedih. Cynthia berbalik dan tanpa menoleh bertanya, apakah itu adalah binatang kontrak ayahnya? Anak itu menjawab bahwa ikatan antara dirinya dan Sylvie terbentuk ketika Sylvie menetas beberapa bulan yang lalu. Wanita tua itu berkata bahwa banyak bangsawan di sini membeli binatang mana untuk membuat kontrak dengan mereka, tetapi dia belum pernah melihat yang seperti Sylvie. Arthur mengangkat bahu dan berkata bahwa ibunya adalah sejenis serigala bersisik dengan sayap kecil. Ia mati saat melindungi telurnya ketika Arthur menemukan sarangnya. Mungkin saat itu ia sangat beruntung. Direktur itu menatapnya dengan penuh pemikiran. Pria itu menunjuk ke depan dan berkata bahwa mereka telah sampai. Mereka berjalan keluar ke halaman. Cynthia menatap sang pahlawan dan berkata bahwa dia ingin melihat
apakah apa yang dikatakan Vincent hanyalah bualan. Vincent menyebutkan bahwa Arthur adalah seorang amplifier, tetapi menolak memberitahu lebih banyak, mengatakan bahwa itu akan menjadi kejutan baginya. Wanita itu menatap Arthur dan bertanya-tanya kenapa dia tidak terlihat khawatir. Apakah itu karena rasa percaya diri atau kesombongan yang membuatnya begitu tenang? Sang pahlawan memalingkan wajah dan berpikir tentang apa yang akan ia makan malam ini. Dia mencium aroma ikan goreng. Vincent menyesuaikan kacamatanya dan berkata bahwa Cynthia pasti akan terkejut saat Arthur menunjukkan sihir api dan petirnya, dan bahwa kali ini dia tidak akan sampai membakar halaman seperti sebelumnya. Cynthia menatap anak laki-laki itu dan bertanya apakah dia tidak ingin setidaknya menggunakan senjata. Dia menjawab bahwa karena Cynthia tidak akan menggunakan tongkat sihir di ikat pinggangnya, maka dia juga akan bertarung dengan tangan kosong. Wanita tua itu menatap tongkatnya dan tersenyum. Dia menyarankan agar mereka segera memulai. Sang pahlawan berpikir bahwa selama pelatihannya bersama Viran, kekuatan ledakan api dan serangan balik air yang fleksibel adalah senikai pertama dari dunianya yang muncul sebagai elemen nyata di dunia ini. Setelah itu, teknik bela diri gaya bumi dan angin dari kehidupan masa lalunya pun telah mencapai tingkat tinggi. Ia membuka matanya. Tanah mulai retak di bawah kakinya. Anak laki-laki itu mulai bersinar dan tanah semakin retak. Ia mengingat kata-kata tentang bagaimana mengendalikan mana internal dan eksternal yang telah terkumpul saat melepaskannya ke dalam bentuk yang diinginkan. Arthur mengangkat kakinya. Anak itu menendang dan ubin hancur. Ia menatap ke depan dengan percaya diri. Semua orang terkejut. Ellie dan Sylvie menyemangatinya. Arthur berpikir bahwa tidak seperti para penyihir, inilah langkah dasar yang diambil oleh para amplifier untuk mewujudkan serangan unsur. Dia tahu bahwa dia sedikit dirugikan oleh pengetahuannya di masa lalu. Anak laki-laki itu melangkah maju. Ia berpikir bahwa dia penasaran bagaimana reaksi kepala sekolah dari Akademi Sihir paling bergengsi saat dia melakukan gerakannya. Ia mengangkat kakinya dan menendang ke depan sebuah batu, mengirimkannya ke arah wanita tua itu. Batu itu meluncur lurus ke arah Cynthia. Cynthia menatapnya dengan terkejut. Dia tersenyum. Sebuah medan pelindung muncul di sekelilingnya, melindunginya dari batu itu. Dia mengulurkan tangan, Arthur mengerutkan kening. Batu-batu berterbangan ke arahnya. Ia terlempar ke belakang. Dia bersiap menyerang lagi. Anak itu meluncur lurus ke arah wanita itu. Cynthia menatapnya. Ia mengangkat tangannya. Mata anak laki-laki itu melebar karena terkejut dan tubuhnya terhempas jauh. Ia mengerutkan kening, terbang sambil berpikir bahwa ia akan menggunakan angin untuk menavigasi ruang, lalu menciptakan pijakan di udara dengan bantuan batu. Ia berdiri di atas batu dan berpikir bahwa meskipun telah berlatih keras bersama Vian, tetap saja sulit untuk menggunakan sihir tanah dan angin secara bersamaan. Ia harus benar-benar berkonsentrasi. Anak itu mengatupkan giginya. Ia meloncat dan terbang ke depan. Sang direktur tersenyum tenang, lalu mengayunkan tangannya dan menciptakan pusaran batu. Para penonton terhempas oleh tiupan angin. Arthur mendarat dengan keempat anggota tubuhnya menyentuh tanah. Sebuah siluet terlihat di dalam pusaran angin itu. Ia nyaris tidak bisa mendengar kata-kata yang diucapkan oleh wanita tua itu. Anak laki-laki itu memandang dengan terkejut dan bertanya-tanya apakah dia sudah menyiapkan mantra berikutnya. Beberapa pusaran angin kecil muncul di tangan sang direktur, lalu mengelilinginya. Anak itu berpikir bahwa ia akan menggunakan angin dengan efek retroaktif untuk menahan mantranya. Ia menangkis pusaran-pusaran angin dengan kekuatan angin. Pakaiannya robek. Arthur menatap ke atas dengan terkejut. Wanita tua itu tersenyum. Sang pahlawan berlutut saat dia berkata bahwa dia mengesankan. Cynthia menatapnya dan berkata bahwa dia terlalu percaya diri dalam menghadapi lawan secara langsung. Ia menjentikkan jarinya dan tornado-tornado itu lenyap. Wanita tua itu berkata bahwa penampilannya dalam hal sihir dan keterampilan bertarung sangat luar biasa. Ia menunjuk padanya dan berkata bahwa ini akan menjadi ujian terakhir. Semacam nilai tambah. Kepala sekolah memintanya untuk mencoba tetap sadar.
Tiba-tiba, terdengar suara berdengung di sekeliling. Anak laki-laki itu memegangi telinganya. Ia bertanya-tanya apakah ini sihir suara, dan wanita tua itu seorang penyimpang. Wanita itu berjalan pergi sambil tersenyum. Ia menghampiri ayahnya dan berkata bahwa Arthur telah lulus ujian dengan hasil yang gemilang. Dan karena afinitas Arthur terhadap sihir angin, ia ingin melatihnya secara pribadi. Ray menoleh kepada putranya dan bertanya, sejak kapan dia bisa menggunakan sihir tanah dan angin dengan sama baiknya? Kepala sekolah mengerutkan kening dan bertanya apa maksudnya dengan sama baiknya. Vincent menatap dengan ngeri dan berkata bahwa kemarin Arthur baru saja menggunakan sihir api dan sihir petir. Itulah sebabnya dia membawanya ke halaman beraspal ini, karena sebelumnya ia telah membakar halaman rumput mereka. Wanita tua itu menatapnya dan bertanya apakah anak kecil ini mampu mengendalikan setidaknya 3 elemen dasar dan 1 elemen utama. Sang pahlawan berkata, 4 tepatnya. Arthur mengulurkan tangannya dan berkata bahwa dia memiliki afinitas unsur terhadap keempat elemen. Ia menatapnya dengan terkejut. Ray tersenyum dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Ellie menatap ibunya dan bertanya apakah adik laki-lakinya benar-benar sekuat itu. Kepala sekolah tertawa dan berkata bahwa dia sangat kuat dan mungkin akan menjadi yang terkuat di masa depan. Arthur teringat bahwa setelah semuanya tenang, ia meminta maaf kepada keluarganya karena telah menyembunyikan hal ini dari mereka. Ibunya tertawa dan meminta agar tidak ada rahasia lagi. Ia teringat bagaimana dadanya terasa sesak karena kata-kata ibunya itu. Betapa ia berharap bisa berjanji demikian juga. Setelah beberapa saat, semua orang senang atas keberhasilan anak itu. Cynthia menatapnya, meletakkan tangannya di bahunya. Sebuah kubah muncul di sekitar mereka. Para orang tua sedang berbicara, tetapi tak bisa terdengar. Kepala sekolah memejamkan matanya dan berkata bahwa selama mantra ini aktif, mereka tidak akan bisa mendengarnya. Ia memintanya untuk memberikan pendapatnya. Anak laki-laki itu tersenyum dan berpikir bahwa sepertinya wanita tua itu bisa melihat langsung ke dalam dirinya. Ia menatap tangannya dan berkata bahwa ia menunjukkan kekuatannya karena wanita itu memiliki 2 hal yang ia butuhkan, kekuasaan dan pengaruh. Ia menatapnya dan memintanya untuk melindungi keluarganya, sampai ia cukup kuat untuk melakukannya sendiri. Ia berkata bahwa bukan hanya akan masuk ke akademinya, tetapi juga akan menganggapnya sebagai pelindung atau penolongnya. Wanita tua itu memiringkan kepalanya, tertawa, dan berkata bahwa bahkan raja dan ratu dari Sapen pun tidak akan berani mengajukan tawaran sepihak seperti itu, dan bahwa anak ini berpikir ia akan menyetujui hubungan semacam itu hanya dengan seorang bocah. Ia tersenyum dan berkata bahwa dibandingkan raja dan ratu, ia lebih menyadari potensi dari bocah biasa ini dan percaya bahwa wanita itu pun berpikiran sama. Ia memalingkan pandangan dan berkata bahwa bagian dari kesepakatan ini akan menunggu sampai ia masuk ke akademinya. Wanita tua itu menatapnya dengan penuh tanya. Arthur memejamkan mata dan berkata bahwa ia telah membuat janji kepada seseorang yang penting baginya, bahwa ia akan menjalani hidupnya sepenuhnya. Ia berpikir bahwa menghadiri akademi gadis itu di usia yang lebih normal akan membantunya mewujudkan hal tersebut. Kepala sekolah menutupi mulutnya dan berkata bahwa itu akan memakan waktu selama 3 tahun. Ia bertanya apa yang akan dilakukan Arthur selama waktu itu. Anak laki-laki itu menghela napas dan berkata bahwa ia belum memberitahu keluarganya. Ia memandang kedua orang tuanya dan berkata bahwa ia ingin menjadi seorang petualang. Terdengar teriakan dari balik pintu. Ia berteriak, tidak mungkin, untuk apa? Ada 3 orang berdiri di dekat pintu masuk. Vincent menyadari bahwa sepertinya semuanya sudah dimulai. Ia mengangguk. Ellie menarik rok Alice dan berkata bahwa Arthur baru saja kembali setelah semua orang mengira ia telah mati. Dan sekarang ia berkata bahwa ia ingin dibunuh di luar sana. Tidak, hanya di atas mayatnya. Gadis itu menangis. Ia memohon agar Alice tidak marah dan tidak kesal. Sylvie bersembunyi di bawah kakinya. Ray meletakkan tangannya di pundaknya. Ia berkata bahwa ia belum mengatakan bahwa ia setuju Arthur menjadi petualang, tetapi ia bersedia mendengarkannya. Ibu memelototinya.
Bagaimana bisa ia mengatakan itu setelah semua yang telah mereka lalui untuk sampai ke sini? Ia pun menangis. Dengan harap-harap cemas, ia bertanya apakah Arthur mengerti. Arthur memeluk ibunya. Cahaya jatuh ke wajahnya. Anak laki-laki itu menggenggam tangan ibunya. Ia tidak memiliki rencana untuk pergi dalam waktu dekat. Bahkan, ia sangat menantikan untuk menghabiskan beberapa bulan di rumah bersama semua orang. Keluarga itu berdiri bersama. Arthur tahu bahwa ia baru saja tiba di sini. Tetapi setelah berada di kerajaan elf selama lebih dari 3 tahun, ia merasa telah melewatkan begitu banyak hal yang terjadi di dunia luar. Anak itu tersenyum. Ia ingin merasakan kembali perasaan yang ia dan ayahnya alami saat menjadi petualang. Ayahnya memandangnya sambil tersenyum. Ia berkata bahwa ia tahu dari mana anaknya berasal, dan ia benar-benar menginginkan hal itu untuknya. Bahkan, dulu ia juga sangat menantikan kehidupan sebagai petualang saat remaja. Ia memejamkan mata dan berkata bahwa ibunya memang punya alasan untuk khawatir. Anak laki-laki itu mengelus peliharaannya. Ayahnya berkata bahwa tak peduli seberapa siap dan kuat pun ia merasa, hidup sebagai petualang tetaplah berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Anak yang lebih muda mendapat ide. Ia memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengusulkan, bagaimana jika ia memiliki semacam penjaga atau pengawal bersamanya? Ibunya menyeka air matanya. Ayahnya menggaruk dagunya. Ide yang tidak buruk, gumamnya. Ia mulai berpikir siapa yang bisa menjalankan peran itu. Istrinya langsung menariknya dan mulai mengguncangnya. Tidak, ia tidak percaya suaminya bahkan mempertimbangkan hal itu. Ia tidak akan membiarkan anaknya dikirim pergi selama 3 tahun. Mereka duduk di sofa. Alice berkata bahwa ia tidak akan pergi selama 3 tahun. Arthur memberi isyarat bahwa ia berencana untuk kembali setiap beberapa bulan, atau bahkan lebih sering, di sela-sela misi. Ibunya menyilangkan jari-jarinya. Benarkah? Tanyanya. Anak yang lebih muda itu mengangguk. Adiknya mendekati Arthur. Ia bertanya apakah kakaknya akan pergi. Arthur meluncur turun dari kursinya dan mendekatinya. Tidak, ia akan tetap di sini. Adiknya akan sering melihatnya. Ibunya menyilangkan tangan. Ia belum memberikan persetujuannya, tetapi ia setidaknya menuntut jawaban. Mengapa Arthur ingin menjadi petualang? Bukankah akan lebih bijak untuk bersekolah terlebih dahulu sebelum memulai kehidupan sebagai petualang? Tenanglah, Alice. Jangan menyerah pada mereka. Pikirnya. Anak laki-laki itu menggaruk bagian belakang kepalanya. Ia berkata bahwa jika ia bersekolah sekarang, ia akan jauh lebih muda dibandingkan murid-murid lainnya. Ia ingin bisa berbaur dan berteman, tetapi hal itu mungkin akan lebih sulit dengan perbedaan usia yang begitu besar. Ibunya membayangkan anaknya berada di antara para siswa lain. Suaminya mengelus kepalanya. Ibunya berkata bahwa Arthur tidak harus langsung bersekolah sekarang, tetapi sebaliknya, ia sebaiknya membantu ayahnya dulu. Ayahnya menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dengan putra mereka. Semuanya akan baik-baik saja. Sang anak tersenyum dan berterima kasih kepada ayahnya. Ia mengepalkan tangannya. Ia berpikir bahwa ia tidak hanya ingin berlatih, tetapi juga ingin bertarung dan menguji kemampuan yang telah ia pelajari sejak datang ke dunia ini dalam lingkungan yang alami. Istri